Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Rupiah hari ini menyentuh 17.600 dan kita disuruh percaya kalau dolar nggak ada efeknya untuk rakyat kecil. Kalau pelemahan rupiah dianggap bukan masalah besar, lalu kenapa setiap krisis besar selalu dimulai dari jatuhnya nilai mata uang? Selama lebih dari 3 dekade, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dipandang sebagai salah satu keajaiban ekonomi Asia. Ekonomi tumbuh cepat, pembangunan berjalan masif, dan rupiah stabil di kisaran 2.000 hingga 2.500 per dolar. Namun di balik semua itu, ada sebuah lubang kecil yang tidak disadari banyak orang. Saat itu pemerintah menjaga nilai tukar rupiah sangat ketat melalui kurs terkendali. Selama kepercayaan pasar masih tinggi, sistem ini terlihat aman. Tapi untuk mempertahankannya, negara harus menjaga cadangan devisa dan memastikan arus dolar tetap masuk ke Indonesia. Banyak perusahaan swasta Indonesia mulai terlena oleh stabilitas tersebut. Mereka berbondong-bondong mengambil pinjaman luar negeri dalam bentuk dolar karena bunga pinjaman lebih murah. Masalahnya, sebagian besar utang itu tidak dilindungi dengan hedging atau perlindungan nilai tukar. Artinya jika rupiah jatuh, hutang mereka bisa langsung melonjak berkali-kali lipat. Juli 1997, ketika krisis finansial menghantam Thailand, mata uang baht runtuh dan kepanikan mulai menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Investor global mulai melihat bahwa banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ternyata memiliki fondasi ekonomi yang rapuh. Utang luar negeri besar, sektor perbankan lemah, dan ketergantungan tinggi pada modal asing jangka pendek. Ketakutan sekaligus kepanikan itu akhirnya sampai ke Indonesia. Investor mulai menarik dolar mereka keluar dari pasar Indonesia. Spekulan atau pelaku pasar menyerang rupiah, serta Bank Indonesia mencoba mempertahankan nilai tukar dengan menguras cadangan devisa, tapi tekanan pasar terlalu besar. Pada 1997, pemerintah akhirnya melepas rupiah ke mekanisme pasar bebas. Rupiah yang sebelumnya dijaga tetap stabil mulai terjun bebas. Dan sejak saat itu, krisis ekonomi berkembang semakin luas. Banyak korporasi langsung kolaps, bank-bank mulai runtuh, dan kepanikan mulai menyebar ke masyarakat. Dalam hitungan bulan, nilai tukar rupiah terjun bebas hingga kisaran 16.000 per dolar pada awal 1998. Inflasi melonjak tajam, harga kebutuhan pokok meledak, PHK terjadi di mana-mana, dan ekonomi Indonesia lumpuh. Krisis ekonomi yang semakin parah akhirnya berubah menjadi krisis sosial dan politik. Gelombang demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai kota, menuntut reformasi serta pengunduran diri Presiden Soeharto. Puncaknya, Mei 1998, kerusuhan besar pecah di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Di tengah tekanan rakyat, elit politik, dan kondisi negara yang semakin tidak terkendali, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tongkat kepemimpinan kemudian jatuh ke tangan wakil presidennya, Baharudin Yusuf Habibie. Naiknya B.J. Habibie tidak langsung membuat keadaan membaik. Setelah runtuhnya pemerintahan Soeharto, pasar internasional justru dipenuhi keraguan. Bagi banyak investor global, Habibie masih dianggap bagian dari rezim lama. Ketidakpastian politik membuat kepercayaan terhadap Indonesia belum pulih. Rupiah terus berfluktuasi liar di level yang lemah. Situasi itu membuat pemerintah sadar, krisis yang dihadapi bukan lagi soal ekonomi, tapi juga krisis kepercayaan. Tanpa kepercayaan pasar, rupiah tidak akan benar-benar pulih. Salah satu masalah terbesar warisan Orde Baru adalah lemahnya independensi lembaga keuangan negara. Selama bertahun-tahun, kebijakan moneter sangat dipengaruhi kekuasaan politik. Hingga Habibie mulai mengubah arah itu. Pemerintahannya mendorong reformasi besar terhadap sistem keuangan nasional, termasuk memberikan independensi penuh kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang nantinya diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Ini seolah menjadi pesan untuk dunia internasional
bahwa mulai saat itu kebijakan moneter Indonesia tidak lagi dikendalikan politik jangka pendek, melainkan oleh mekanisme ekonomi dan institusi profesional. Namun, reformasi kelembagaan saja belum cukup menghentikan kejatuhan rupiah. Untuk menahan arus pelarian modal dan menghentikan masyarakat memburu dolar, pemerintah bersama Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter super ketat. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI dinaikkan ke level sangat tinggi sebagai bagian dari stabilisasi ekonomi pasca krisis. Semakin tinggi bunga rupiah, semakin besar dorongan bagi investor dan masyarakat untuk tetap menyimpan uang mereka dalam rupiah, bukan dolar. Strategi ini perlahan mulai meredam kepanikan pasar. Tekanan terhadap rupiah mulai berkurang. Nilai tukar yang sebelumnya bergerak liar perlahan mulai menemukan pijakannya. Namun, ada harga besar yang harus dibayar. Kebijakan suku bunga tinggi memang membantu menahan kejatuhan rupiah. Tetapi di saat yang sama, sektor real justru mulai tersedak. Bunga pinjaman menjadi sangat mahal. Banyak pengusaha tidak lagi mampu meminjam modal untuk menjalankan usaha mereka. Alhasil, aktivitas ekonomi pun melambat. Perbankan nasional juga berada dalam kondisi kritis. Mereka harus membayar bunga simpanan yang tinggi kepada nasabah, sementara kredit macet terus meningkat akibat banyak perusahaan kolaps setelah krisis. Indonesia saat itu dihadapkan dengan dilema berat. Untuk menyelamatkan rupiah, ekonomi domestik justru menanggung rasa sakit yang luar biasa. Rupiah memang mulai stabil, tapi denyut ekonomi nasional nyaris berhenti. Meski rupiah mulai lebih stabil, fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya masih sangat rentan. Masalah terbesar berada di sektor perbankan nasional. Banyak bank goyah akibat kredit macet dan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintahan B.J. Habibie kemudian mempercepat pembenahan besar-besaran sektor keuangan melalui BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Bank-bank bermasalah mulai ditutup, diambil alih atau direkapitalisasi untuk mencegah kehancuran sistem yang lebih luas. Langkah ini memang berat, tapi pasar internasional dapat melihat bahwa Indonesia mulai serius membenahi krisisnya sendiri. Namun, membersihkan perbankan saja belum cukup. Ekonomi domestik masih tercekik oleh suku bunga tinggi yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan rupiah. Dunia usaha kesulitan bergerak, sementara investor masih takut terhadap ketidakstabilan Indonesia. Habibie kemudian mengambil jalur diplomasi ekonomi. Pemerintah mulai menjaga kerjasama dengan International Monetary Fund, World Bank, dan Consultative Group on Indonesia untuk memastikan Indonesia tetap mendapat dukungan internasional. Tetapi kali ini pemerintah tidak hanya menawarkan rencana pemulihan di atas kertas, tetapi mulai menunjukkan bahwa reformasi benar-benar dijalankan secara bertahap. Bank Indonesia mulai diarahkan menjadi lebih independen. Pembenahan perbankan berjalan dan reformasi ekonomi mulai dipercepat. Langkah tersebut perlahan mulai memulihkan kepercayaan pasar. Cadangan devisa mulai terkendali, pun tekanan terhadap rupiah mulai mereda. Dan Bank Indonesia akhirnya memiliki ruang yang lebih aman untuk menurunkan suku bunga secara bertahap tanpa memicu kepanikan baru di pasar valuta asing. Masalah besar berikutnya datang dari utang luar negeri swasta yang membengkak akibat jatuhnya rupiah. Banyak perusahaan Indonesia memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat, sementara pemasukan mereka tetap dalam rupiah. Ketika utang jatuh tempo, perusahaan-perusahaan ini harus mencari dolar dalam jumlah besar untuk membayar kewajiban mereka. Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah bersama sektor perbankan internasional mulai mendorong berbagai skema restrukturisasi utang seperti Indra dan Frankfurt Agreement. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengurangi kepanikan di pasar dan menahan tekanan jangka pendek. Meski progresnya tidak berjalan mudah, langkah-langkah pembenahan ini perlahan membantu mengurangi tekanan di pasar valuta asing. Memasuki akhir 1998, perlahan arah keadaan mulai berubah. Pembenahan perbankan mulai berjalan. Tekanan terhadap rupiah berkurang
reformasi ekonomi terus didorong. Dan yang paling penting, pemerintah mulai memberikan kepastian politik kepada publik dan dunia internasional. Habibie mempercepat proses transisi menuju pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru, membuka ruang kebebasan pers, dan mulai melonggarkan kontrol politik yang selama 3 dekade sangat ketat. Langkah ini bukan hanya soal demokrasi bagi dunia internasional dan pelaku pasar. Ini adalah bukti bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih terbuka dan lebih stabil secara politik. Pasar mulai melihat bahwa Indonesia mungkin belum pulih sepenuhnya. Namun, negara ini tidak lagi berada di ambang kehancuran. Sentimen yang sebelumnya dipenuhi kepanikan perlahan berubah menjadi optimisme yang lebih hati-hati. Kepercayaan terhadap sistem uang mulai membaik, sementara rupiah yang sebelumnya terpuruk di level belasan ribu perlahan mulai menguat kembali. Hasil dari berbagai kebijakan akhirnya mulai terlihat nyata. Memasuki pertengahan 1999, tekanan terhadap rupiah perlahan mereda dan badai moneter yang sangat mengguncang Indonesia mulai kehilangan kekuatannya. Rupiah yang pada awal 1998 sempat terpuruk mendekati 16.000 per dolar, perlahan menguat kembali hingga berada di kisaran 6.500 per dolar menjelang akhir masa pemerintahan B.J. Habibie. Ini merupakan salah satu pemulihan nilai tukar paling drastis di Asia pasca krisis 1998. Pulihnya nilai tukar rupiah tidak hanya terasa di pasar keuangan, tetapi juga mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Seiring menguatnya rupiah, tekanan inflasi yang sempat melonjak 77% perlahan berhasil diredam. Harga kebutuhan pokok mulai stabil dibanding masa puncak krisis, biaya impor bahan baku menurun, dan aktivitas ekonomi yang sempat lumpuh perlahan mulai bergerak kembali. Krisis 1998 mengubah cara Indonesia mengelola ekonominya untuk selamanya. Di era Habibie, independensi Bank Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang memberi Bank Sentral ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas moneter tanpa tekanan politik jangka pendek. Ditambah pembenahan perbankan dan reformasi sektor keuangan, Indonesia perlahan membangun sistem pertahanan ekonomi baru yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Fondasi inilah yang kemudian membantu Indonesia menghadapi berbagai guncangan ekonomi global di tahun-tahun setelahnya. B.J. Habibie mungkin hanya memimpin Indonesia selama 512 hari. Namun, di tengah salah satu krisis terbesar dalam sejarah bangsa, ia mengambil keputusan penting yang membantu mengembalikan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Habibie naik ke panggung kekuasaan saat Indonesia berada di ambang kehancuran. Rupiah anjlok, perbankan lumpuh, dan masa depan negara dipenuhi ketidakpastian. Banyak orang meragukannya, namun ia menjawab krisis bukan dengan retorika, melainkan reformasi yang nyata. Ia menghadapi krisis dengan pendekatan sistematis dan terukur, mengidentifikasi masalah, memperbaiki sistem yang rusak, lalu memastikan sistem bisa kembali berjalan dengan normal. Habibie memahami bahwa krisis ini bukan hanya soal jatuhnya nilai mata uang atau menipisnya cadangan devisa. Karena itu, yang diselamatkan bukan sekadar rupiah, melainkan kepercayaan yang menopang sebuah negara. Berkat andil sang teknokrat inilah rupiah berhasil menemukan pijakannya kembali. Keberhasilan menjinakkan badai moneter 1998 adalah salah satu pemulihan ekonomi paling drastis dalam sejarah Indonesia. Dari pulihnya nilai tukar yang berdampak langsung pada stabilnya harga pangan rakyat, hingga lahirnya undang-undang tentang independensi Bank Indonesia. Krisis ini telah membangun fondasi moneter modern yang melindungi kita hingga hari ini. Beliau meninggalkan sebuah pelajaran untuk bangsa ini, bahwa menyelamatkan mata uang bukan sekadar mengelola cadangan devisa, melainkan kepercayaan yang menopang sebuah negara.
Jika cetak biru yang ditinggalkan B.J. Habibie sudah begitu jelas, lantas jika hari ini kita kembali menyepelekan anjloknya nilai mata uang, apakah kita benar-benar siap menghadapi badai yang sama? Atau justru kita yang terlalu ketakutan? Padahal penurunan nilai tukar adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia ekonomi.